Oke. Baik, kita mulai saja. Sudah ada 21 mahasiswa. Saya kira sudah hampir semuanya masuk ya. Untuk sementara saya mute dulu ya yang masih terdengar suaranya. Oke, sudah saya mute. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di dalam pertemuan mata kuliah Ilmu Negara. Pada kesempatan ini kita menginjak di pertemuan terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Sebelumnya sudah banyak kita bahas ya, berbagai tema yang kita diskusikan. Saya ingin share screen mungkin. Ya, saya share Google Drive-nya ya. Untuk materi teman-teman bisa lihat di Google Drive ya. Sudah saya share linknya, yaitu tentang ilmu negara. Ya, teman-teman, ilmu negara. Bentar. Saya simpan di Google Drive, agak lemot. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, untuk ilmu negara sebenarnya ada 14 tema ya. Namun saya tambahkan 2 tema terakhir, yaitu tema yang nomor 15 dan nomor 16 ya. Dan ini yang ingin saya bahas mungkin pada kesempatan ini ya. Selain itu juga saya ingin kembali menekankan pada sebuah bahasan yang saya rasa sangat penting sekali, yaitu kaitannya dengan alat-alat kelengkapan negara yang kemarin sempat dipertanyakan oleh Ibu Rahayu ya. Saya masih ingat dan saya masih terus berpikir tentang itu ya, bagaimana mengaitkan ya lembaga-lembaga yang dibentuk ya berdasarkan undang-undang. Nah, nanti kaitannya dengan ilmu negara ya. Kaitannya dengan ilmu negara, saya ingin menyatakan ya, di dalam bahasan tentang ilmu negara memang kita tidak sedang membahas ya seluruh ya alat-alat kelengkapan negara secara detail dan menyeluruh ya, tapi yang akan kita bahas di ilmu negara ini ya tentang alat-alat kelengkapan negara ya adalah aspek teoritisnya, yaitu aspek mengapa ya dibentuk alat-alat kelengkapan negara, dan kemudian juga ya alat-alat kelengkapan negara apa ya yang dapat dibentuk, alat-alat kelengkapan negara mana yang dapat membentuk lagi ya alat-alat kelengkapan negara. Saya kira itu ya. Jadi saya ingin kembali fokus ke di pertemuan terakhir yang kita bahas, yaitu tentang di slide nomor 13 ya. Slide nomor 11 ya. Kemudian juga kaitannya nanti dengan slide nomor 12. Kemarin sudah kita bahas. Tapi saya ingin detilkan lagi pada pembahasan ini kaitannya dengan apa yang ada di dalam ya konstitusi Indonesia ya. Nah, nanti baru kita mungkin bahas tentang tipe-tipe negara ya, dan juga negara dan hukum. Yaitu teman-teman ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini ada satu slide tambahan dari saya, teman-teman. Ya, ada satu slide tambahan dari saya, yaitu saya ingin share ya satu slide baru. Bentar. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Oh, ini kok. Jadi saya membuat sebuah slide baru ya. Kaitannya dengan amandemen, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, teman-teman semua. Mengapa saya ingin masukkan amandemen ini? Karena ini sangat penting sekali ya, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kaitannya ya nanti terutama dengan ya pembangunan hukum dan juga tentang ya bagaimana terbentuknya ya alat-alat kelengkapan negara ya di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nanti kalau kita kaitkan dengan ilmu negara yang sedang kita
pelajari ini, ya teman-teman ya. Jadi ini satu slide baru yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya sedikit aja. Nah ini perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman bertanya siapa saya. Dan teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Dan juga saya file saya juga bisa dilihat, profil saya juga bisa dilihat di Google Scholar ya atau Google Cendikia ya, karena sebagai dosen harus mempublikasikan karya-karya ilmiahnya. Memang belum terlalu banyak ya. Jadi saya double job memang ya, alhamdulillah. Jadi sebagai ASN juga di Kementerian Keuangan ya, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, sebagai pejabat fungsional ahli muda ya, kemudian dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ya. Ini nomor induk dosen saya 98484 121 ya, angka cantik ya. Jadi baru tahun 2001 ini mendapatkan nomor induk dari Kemenristek-Dikti, alhamdulillah ya. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Jayabaya ya, doktor ilmu hukum ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, karena memang problemnya ada di waktu ya, ada di waktu ya. Kemarin sudah ujian proposal, alhamdulillah sudah mendapatkan nilai A ya, A minus sih. tinggal mengajukan seminar hasil ya, tapi terkendala waktu memang dan juga komunikasi yang agak sulit ya karena di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan bisa dapat selesaikan ya. Selain itu saya juga lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ya, dan juga dulu lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2001, Bapak Ibu ya. Nah, mengapa saya ingin sampaikan tentang amandemen ini, dan ini masuk ke dalam satu tambahan dari saya di slide nomor 15. Ini kelihatannya cukup rumit ya dari penyampaian saya ini. Jadi yang pertama ya, teman-teman harus tahu dulu, ini adalah versi resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Dalam hal ini adalah Prof. Jimli ya, yang pada saat itu memang beliau itu ya memiliki peran ya yang sangat sentral sekali di dalam ya pembentukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi yang ingin saya sampaikan pada saat di slide pertama ini, alasan amandemen ya, mengapa sih Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Ini teman-teman harus flashback lagi ya, harus ingat lagi. Memang pada saat itu ya, di era pasca reformasi ya, teman-teman mahasiswa, ada sejumlah kelemahan di Undang-Undang Dasar kita ya, yang kita di Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menjadi yang menjadi alasan mengapa kemudian ya dilakukan amandemen. Beberapa faktor kelemahan di sini kita lihat ada, misalnya ya yang disebut dengan alasan ambigu ya, karena Undang-Undang Dasar ini dianggap ambigu, multitafsir, sehingga dapat dengan mudah diselewengkan gitu ya, dimanfaatkan ya oleh kepentingan penguasa pada saat itu ya. Misalnya tafsir ya dikatakan di sini Undang-Undang Dasar 45 memuat beberapa pasal yang ambigu ya, atau multitafsir ya, sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir ya. Tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh presiden ya. Itulah gambaran alasan dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu. Contohnya apa? Misalnya ambigu ya, atau vague ya, bahasa Inggrisnya vague. Bentar ya. Misalnya ketika ini satu ya, ketentuan tentang pemilihan kembali presiden ya. Misalnya tentang pemilihan kembali presiden. Sehingga karena tidak jelas ya berapa kali presiden itu dapat dipilih ya, sehingga menumbuhkan praktek pada saat itu presiden dapat dipilih secara terus-menerus ya, tanpa mengindahkan ya adanya sistem pembatasan itu ya teman-teman ya. Mungkin yang teman-teman perlu pahami ya. Nah, kemudian selain itu apalagi susah ya. Misalnya juga penafsiran tentang kedaulatan rakyat ya.
kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada ketentuan yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat ya, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ungkapan tersebut ya teman-teman, kalau kita pelajari di dalam ilmu negara yang kemarin kita mengenal bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan teori dari teori dari kedaulatan ya. Salah satunya adalah kedaulatan rakyat ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi itu memang sudah dinyatakan secara eksplisit. Nah, namun demikian ya, ada frase dilakukan sepenuhnya. Sehingga kata-kata dilakukan dengan sepenuhnya ini kemudian menghasilkan ini ya teman-teman ya. Menghasilkan suatu penafsiran ya, bahwa hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat ya, sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melaksanakan kedaulatan rakyat. Intinya menghasilkan kemandulan gitu ya, kemandulan DPR di masa sebelum adanya amandemen ya, sehingga dikatakan nanti Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu sebagai Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen mengandung kelemahan, yaitu yang disebut dengan executive heavy ya, executive heavy artinya terlalu berat, terlalu berpihak ya, terlalu mementingkan kekuasaan dari pihak eksekutif ya. Begitu juga dinyatakan di dalam buku implikasi ya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dikeluarkan oleh Prof. Jimli, misalnya dikatakan bahwa terjadi ambiguitas ya dari definisi hak asasi, terutama hak berserikat ya. Dikatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ya. Rumusannya tidak jelas ya, menimbulkan pendapat bahwa selama undang-undangnya belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif ya. Cara pemaknaan semacam ini tidak sesuai dengan pengertian ya, begrip ya, hak asasi sebagai hak yang alami atau natural. Itu ya teman-teman ya. Itu kaitannya dengan ketidakjelasan atau ambiguitas dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi urgen untuk dilakukan amandemen ya. Apalagi selain itu juga kalau kita lihat ada beberapa alasan akademis ya yang disampaikan oleh para ahli hukum ya, terutama hukum tata negara, misalnya yang disampaikan oleh Profesor Harun Al-Rashid ya. Di sini ya, Harun Al-Rashid ini menyatakan bahwa melalui tulisannya ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus direformasi ya. Nah, karena kurang sempurna ya, atau bahkan ya terlalu sumir gitu ya, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Jadi banyak yang disebut dengan nanti istilahnya adalah undang-undang organik ya, itu undang-undang organik. Undang-undang organik inilah yang kemudian banyak diselewengkan gitu ya, sehingga menyimpang dari maksud Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian permasalahan lain dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kedudukan penjelasan ini ya berdasarkan analisis dari Prof. Jimli, ini kedudukannya tidak lazim di dalam Undang-Undang Dasar memiliki penjelasan yang resmi ya. Sehingga memang penjelasan Undang-Undang Dasar UUD 45 ini ya, karena kedudukannya tidak jelas ya, dan juga mengandung ya muatan yang tidak konsisten dengan batang tubuhnya, dan memuat pula keterangan yang semestinya menjadi materi muatan batang tubuh. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir untuk alasan ya dari amandemen, ada yang namanya alasan filosofis ya. Alasan filosofisnya tentunya pada saat itu memang adanya tuntutan reformasi ya, di mana kita tahu di masa itu ya, setelah lengsernya Presiden Soeharto ya, salah satu tuntutan reformasi yang sangat mengemuka dan mendasar adalah bagaimana ya merubah sistem ya, karena
masyarakat pada saat itu tidak hanya memandang dari segi manusianya saja, ya, oknum-oknumnya, tapi juga memang ada kesalahan ya di dalam sistem ya. Jadi tidak hanya memandang ya dari kelemahan dari segi para pelakunya ya, tapi juga kelemahan dari segi sistem yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi ya. Bahkan kalau dilihat secara filosofis ya dan sosiologis ya, pada masa awal-awal terbentuknya Undang-Undang Dasar 45, Presiden Soekarno sendiri menyatakan gitu ya, bahwa ya Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar kilat gitu ya teman-teman ya. Wah, Undang-Undang Dasar kilat ini ya. Jadi dapat dikatakan bersifat emergensi lah gitu ya. Jadi Presiden Soekarno mengatakan dalam pidatonya gitu ya, menyatakan bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, tentu kita akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna, itu ya. Jadi dari segi aspek sejarah pun memang Undang-Undang Dasar 1945 ini ya oleh tokoh yang tokoh sentral yang menggagas ya dan menjadi perumus lah gitu ya Undang-Undang Dasar 45 ini dinyatakan sebagai undang-undang kilat gitu ya, Undang-Undang Dasar kilat. Saya kira itu ya teman-teman. Kemudian ya itu intinya memang alasan utamanya mengapa Undang-Undang Dasar itu kemudian perlu diamandemen ya, karena memang kesalahan, kekeliruan Orde Baru ya, bukan hanya pada manusianya sebagai pelaku, tetapi juga ternyata ya disadari adanya kelemahan sistem hukum dalam ketatanegaraan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kira masih banyak di antara alasan mengapa Undang-Undang Dasar 45 harus diamandemen. Alasan intinya salah satunya adalah bagaimana cakupan kekuasaan presiden itu sangat ya dominan sekali ya, sehingga dikatakan sebagai ya di sini kita lihat ya eksekutif happy ya, eksekutif happy ini ya. Apa itu eksekutif happy? Yaitu ya memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden tanpa adanya mekanisme check and balance. Itu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, yang ditanyakan ya. Ini saya kasih materi tambahan ya mengenai materi yang ada di slide yang lama, sebenarnya teman-teman bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube ya. Jadi ini sengaja saya tambahkan karena saya ingin teman-teman mahasiswa memiliki bekal ya yang sangat mendasar sekali kaitannya dengan pemahaman akan ya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dari versi resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentunya tidak terbatas itu saja ya. Saya ingin teman-teman juga meluaskan literasinya ya, karena ternyata ada pandangan yang berbeda ya. Nah, ini yang salah satunya ya, salah satunya misalnya yang disampaikan oleh ya ini ya. Di dalam bukunya Prof ya Dimyati ya, Prof Dimyati Hartono ya. Ini belum saya sampaikan slide-nya ya, tapi teman-teman ya kalau bisa mendapatkan ini saya kira sangat bagus sekali. Jadi beliau justru memiliki pendapat yang berlainan ya, memiliki pendapat yang berlainan dengan Prof Jimli dan keluaran resmi dari Mahkamah Konstitusi. Ya, misalnya ketika masalah pembukaan ya Undang-Undang Dasar 1945 ya Prof penjelasan ya, justru Prof Dimyati ini ya sebaliknya ya, dengan dihapuskannya penjelasan itu mengaburkan gitu ya, mengaburkan maksud ya dan makna sesungguhnya dari batang tubuh yang ada di konstitusi ya. Kemudian juga beliau menekankan kepada bergesernya ya sistem kenegaraan dari sistem yang tadinya kerakyatan ya, itu beralih kepada sistem yang lebih mengarah kepada liberalisasi. Dan bahkan ya di dalam buku ini ya menurut catatan dari penulis ya memang ada agenda-agenda gitu ya asing yang masuk di dalam dikeluarkannya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira teman-teman ya perlu juga gitu ya meluaskan teman-teman mahasiswa ya meluaskan literasinya, tidak hanya
dari sumber-sumber yang resmi, tapi juga tentunya dari sumber-sumber yang memiliki pandangan yang berbeda. Saya kira itu ya teman-teman ya. Mungkin sedikit lagi karena ini kaitannya dengan ilmu negara ya, yaitu alat-alat kelengkapan negara. Saya ingin sampaikan slide berikutnya, yaitu tentang kronologis amandemen ya. Jadi untuk kronologis amandemen ya, teman-teman harus paham mengapa dulu dilakukan amandemen. Tadi sudah saya ceritakan sebenarnya ya. Jadi amandemen yang pertama itu berawal dari dibentuknya Komisi Konstitusi ya teman-teman di tahun 2002 ya. Komisi Konstitusi ini dibentuk berdasarkan TAP MPR ya nomor 1 tahun 2002 ya. Yang tugasnya adalah ya melakukan bukan Komisi Konstitusi dulu ya. Jadi sebelum Komisi Konstitusi ini ya, ini sorry. Jadi dimulai dari amandemen pertama dulu tentunya. Amandemen pertama tahun 1999 ya. Di sidang tahunan MPR 1999 ini ada beberapa pasal yang di amandemen ya. Pada saat itu amandemen pertama itu yang intinya adalah arah perubahan pertama dari Undang-Undang 45 dan membatasi kekuasaan presiden. Jadi amandemen pertama itu fokus kepada membatasi kekuasaan presiden ya. Salah satunya tentunya dengan dibatasinya masa kepemimpinannya ya, hanya bisa 2 kali. Kemudian memperkuat DPR ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan amandemen kedua ya, yaitu pada tahun 2000 ya, tepatnya 18 Agustus tahun 2000. Apa inti dari perubahan kedua ini? Perubahan atau amandemen yang kedua ini intinya adalah ya meliputi wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Jadi di sini mulai sudah diatur ya di Undang-Undang Dasar amandemen kedua tentang pemerintahan daerah ya, konsep otonomi tentunya ya, dan menyempurnakan lagi perubahan pertama dan lebih memperkuat lagi posisi DPR itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di amandemen ketiga ini cukup banyak ya pasal-pasal yang di amandemen. Intinya apa? Di sini intinya dia meliputi tentang asas-asas landasan bernegara ya, kelembagaan negara, hubungan antara lembaga negara dan ketentuan tentang pemilihan umum. Ini diatur di amandemen ketiga. Nah, terakhir amandemen keempat ya tahun 2001 itu ya di dalam sidang tahunan MPR tahun 2022 merubah ya dan menambah ya. Intinya apa di sini? Pada amandemen keempat ini ya, perubahan keempat ini dilakukan ya penambahan kelembagaan negara ya, hubungan-hubungan antar negara, penghapusan DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian dicantumkan juga ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan ya, kemudian juga tentang konstitusi ekonomi ya, kesejahteraan sosial, dan juga tentang aturan peralihan umum serta aturan tambahan. Itu ya teman-teman ya. Sehingga dapat dikatakan ya dari hasil 4 kali amandemen itu menghasilkan satu konstitusi yang baru sama sekali ya, di mana perubahan-perubahan tersebut ya meliputi hampir seluruh materi dari Undang-Undang Dasar 45 ya, berisi 71 ya butir ketentuan, dan setelah 4 kali mengalami perubahan, materi muatan Undang-Undang Dasar 45 mencakup 199 butir ketentuan ya, hampir 200 ketentuan ya, 199 butir ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi baru sama sekali ya, dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pasca perubahan keempat itu ya ini ya tadi ya dibentuk namanya Komisi Konstitusi ya, bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang 45 yang telah dilakukan oleh MPR ya. Ya. Saya kira itu untuk kronologis amandemen. Mungkin satu lagi yang ingin. Nah, subjek HTN kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Subjek-subjek dari hukum tata negara ada 28 subjek. Kemarin sudah kita bahas terang benderang
ya di pertemuan sebelumnya sebagai jawaban saya atas pemantik diskusi yang disampaikan oleh Ibu Rahayu ya tentang terbentuknya lembaga konsil itu ya di Kementerian Kesehatan. Itu luar biasa. Saya kemudian langsung teringat bagaimana ya 28 subjek hukum tata negara yang ada di dalam ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada banyak sekali ya, teman-teman bisa lihat nanti di slide ya yang saya sampaikan, ada 28 di sini ya. Nah, dari 28 itu ya teman-teman ya, ada yang secara tegas dinyatakan ya nama dan wewenang ya badan-badannya ya, ada yang tidak tegas. Nah, kita fokus yang tidak tegas ya. Yang tidak tegas diatur ya, ini ada 4 ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Ini lembaga yang ditentukan dengan tegas ya, ada 28 ya, mulai dari MPR ya, presiden ya, kemudian bupati, kepala daerah ya teman-teman ya, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan ya, dan seterusnya. Nah, yang secara tidak tegas subjek HTN ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia ada 4 nih. Lembaga ya atau subjek HTN ya, hukum tata negara yang tidak ditentukan dengan tegas ya, yang tidak ditentukan dengan tegas. Itu yang pertama adalah konsul ya. Nah, kemarin kebetulan Bu Rahayu nama lembaga di Kementerian Keuangan tuh di Kementerian Keuangan, di Kementerian Kesehatan namanya konsil ya, hampir mirip dengan konsul ya. Yang kedua duta ya. Yang ketiga badan sentral, bank sentral sorry ya. Jadi bukan Bank Indonesia ya, bank sentral kalau di Undang-Undang Dasar. Yang keempat ini ya, badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman ya, badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman. Nah, ini ya, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari adanya pengaturan yang tidak tegas di Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sejumlah subjek ya hukum tata negara. Nah, di sini disampaikan misalnya ya, apa yang disebut oleh Prof. Jimli sebagai constitutional importance ya, constitutional importance. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah misalnya ya tentang lembaga bank sentral di situ ya. Lembaga bank sentral itu hanya disebutkan bank sentral ya, tanpa disebutkan wewenangnya apa ya. Ya. Nah, jadi maksudnya menurut Prof. Jimli, keberadaan lembaga bank sentral itu dianggap memiliki constitutional importance ya, kepentingan konstitusi, atau dinilai demikian pentingnya sehingga keberadaannya harus disebut dalam Undang-Undang Dasar. Namun ya, nah ini yang penting di sini ya, namunnya ini. Namun apa? Kewenangan dan tanggung jawabnya serta bagaimana pula independensinya ya sepenuhnya diserahkan pengaturan yang lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri. Jadi memang ini menyiratkan memang yang ditekankan di konstitusi hanyalah constitutional importance-nya ya, kepentingan konstitusinya saja gitu ya. Sedangkan bagaimana nanti nama ya, bagaimana wewenangnya, bagaimana kedudukannya, apakah dia harus di bawah presiden, apakah dia harus sejajar dengan presiden, ya apakah dia di bawah kementerian, itu sebenarnya tidak diatur di Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lain seperti misalnya kepolisian ya. Seperti kepolisian. Bagaimana kepolisian diatur ya, lembaga kepolisian ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ya, pengaturan mengenai kepolisian itu ya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, di sini dikatakan ya dapat dimengerti karena adanya latar belakang politik. Memang untuk kepolisian, untuk lembaga kepolisian ada latar belakang politiknya, ada political historinya, political background-nya. Apa itu? Adanya kondisi politik yang mewarnai keberadaannya di masa sebelum reformasi terkait dengan apa? Keberadaan ya kepolisian yang bergabung dengan TNI ya. Nah, sehingga pada masa itu TNI ABRI ya, dulu namanya ABRI ya, atau ABRI. Karena itu pengaturan mengenai kepolisian dan tentara nasional diatur di dalam bab pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang harus kita ingat di sini ya adalah yang paling penting adalah tentang constitutional importance. Jadi memang Undang-Undang Dasar ini tidak mengharuskan bentuk tertentu dari satu institusi kepolisian gitu ya. Tapi yang jelas
ada apa tadi yang disebut dengan constitutional importance ya, atau pentingnya ya, pentingnya lembaga tersebut sehingga keberadaannya harus disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang bagaimana dengan lembaga-lembaga yang tidak disebutkan sama sekali gitu ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Misalnya kejaksaan contohnya ya. Kita tahu bahwa kejaksaan itu tentunya kita sudah paham ya betapa pentingnya kejaksaan. Kok ini kehapus di sini ya. Sorry ya. Saya jangan buka di sini deh. Saya buka di ini aja, bentar ya. Jadi saya bikin slide itu pakai software teman-teman ya. Namanya software Atlas TI ya. Jadi itu software baru yang saya baru pelajari juga, dari teman-teman bisa cari di YouTube ya. Jadi saya punya mainan baru ini untuk para peneliti ya, atau pembelajar. Itu yang namanya Atlas TI ya, Atlas TI. Saya share screen aja deh, biar nggak ribet ya. Ya, mana Atlas TI? Ntar saya buka dulu ya. Atlas TI ini dia. Ntar. Agak lemot. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, intinya saya ingin tutup perkuliahan kita yang terakhir ini dengan pemahaman yang baru dari teman-teman ya terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, tadi saya kasih slide-nya tapi kok malah agak kurang ini slide-nya. Ada yang gambar tadi ketutup gitu ya. Jadi saya ingin teman-teman mengetahui ya, jadi ini namanya software Atlas TI ya. Atlas TI ini sangat halo Pak Brudu, Pak Eventinus nih ya. Saya kuliah ilmu negara. Jadi teman-teman untuk software Atlas TI ini saya gunakan untuk melakukan analisis dokumen ya, terutama teks-teks yang bersifat kualitatif ya, atau teks-teks literatur ya, literatur review lah gitu ya, seperti ini. Ya, jadi ini enak sekali nanti kalau teman-teman mau melakukan presentasi ya seperti ini. Jadi dari teks-teks ini saya langsung nanti bikin marking ya, marking atau coding, istilahnya coding gitu ya. Saya code seperti ini ya. Nanti kita bisa bikin relasinya di network ya seperti ini ya. Nah, hasilnya tadi seperti yang contohnya masalah ini ya. Nah, ini masalah subjek HTN ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Jadi saya ambil slide-nya tadi dari sini, teman-teman. Nah, ya. Ini mainan baru saya selama 2 minggu. 2 minggu ini saya mantengin software ini terus ya, berusaha untuk menguasainya. Ternyata memang sangat enak sekali, sangat menarik sekali, terutama untuk para researcher ataupun para pengajar seperti saya. Jadi bisa menampilkan mind map lah gitu ya, ataupun apa namanya presentasi dengan lebih mudah ya. Jadi tadi kembali kepada bahasan kita ya tentang bagaimana dengan pertanyaannya lembaga-lembaga yang tidak disebutkan ya di dalam Undang-Undang Dasar ya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita kembali kepada konsep constitutional importance ya. Constitutional importance misalnya ya tadi lembaga bank sentral udah ya. Udah kita jelaskan. Nah, misalnya tentang Kejaksaan Agung ya, tentang Kejaksaan Agung ini ya. Tentang Kejaksaan Agung ya teman-teman ya. Jadi untuk Kejaksaan Agung ya, meskipun keberadaannya tidak eksplisit disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, namun keberadaannya dalam sistem hukum setiap negara sangatlah penting gitu ya. Nah, dalam sistem penegakan hukum ya, pentingnya kejaksaan itu sama dengan pentingnya kepolisian ya. Yang terbukti kepolisian diatur di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun mengapa Kejaksaan Agung tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar? Nah, di sini ya. Artinya ya,
dengan tidak diaturnya lembaga kejaksaan ya agung ya. Ini sepertinya berbanding terbalik dengan diaturnya lembaga kepolisian ya. Nah, secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat ditafsirkan bahwa kedudukan keduanya memiliki derajat konstitusional importance yang berbeda. Jadi walaupun Kejaksaan Agung itu tidak ya disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berarti Kejaksaan Agung itu berbeda tingkat constitutional importance-nya dengan kepolisian yang diatur secara eksplisit di pasal 30 Undang-Undang 45 ya. Mengapa? Karena dalam rangka penegakan hukum ya, kepolisian sebagai pejabat penyidik ya, teman-teman ya. Dan kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum ya. Sama-sama penting kedudukannya dalam sistem negara hukum. Itu ya. Begitu cara kita memandang lembaga-lembaga yang walaupun dia tidak disebutkan ya di dalam Undang-Undang Dasar, tapi konstitusional importance-nya sama gitu ya. Apa constitutional importance dari Kejaksaan Agung ya? Contohnya di sini harus dilihat di ya pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal ya 24 ayat 3 ya. Nah, jadi Kejaksaan Agung itu ya konstitusional importance-nya ya dimuat di dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Itu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ya diatur dalam undang-undang. Di mana kita bisa mendapatkannya di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sebelumnya ya sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Dasar, di dalam rancangan perubahan itu memang ternyata di situ semula akan dicantumkan ya pengaturan mengenai Kejaksaan Agung. Akan tetapi karena tidak mendapatkan tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan pasal 24 ayat 3 tersebut ya. Karena itu perkataan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya adalah Kejaksaan Agung ya. Di samping itu ya sesuai dengan amanat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK ya, juga dapat disebut sebagai contoh lain ya badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman ya gitu ya. Nah, wah ada yang ini nih masuk suaranya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Intinya dari sini teman-teman memiliki pemahaman yang luas bagaimana memandang alat-alat kelengkapan negara ya, fungsi-fungsinya dikaitkan dengan ya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ya. Ya. Dan dapat saya sampaikan memang tidak semuanya gitu ya badan-badan nanti yang dibentuk itu bermuara di konstitusi secara secara tepat gitu ya. Mengapa? Karena ada juga yang dipaksakan gitu ya. Dipaksakan sehingga dia tidak konstitusional ya. Misalnya ya kita lihat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya yang isinya ya menganulir ya ataupun membatalkan ya menyatakan inkonstitusional ya pasal-pasal yang kemudian juga terkait dengan pembentukan lembaga-lembaga negara misalnya ya yang kemarin saya sampaikan BP Migas ya yang itu dianggap inkonstitusional ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, itu juga sebuah contoh memang pembentukan alat-alat kelengkapan negara ya badan-badan seperti yang dikatakan Bu Rahayu kemarin misalnya ada konsil ya atau nanti mungkin suatu saat akan dibentuk lembaga-lembaga lain ya komisi-komisi ya. Kemudian mungkin juga kementerian gitu ya lembaga ya atau satker-satker yang ada di daerah memang harus ya bermuara kepada Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya teman-teman sehingga memang nanti dapat diuji gitu ya tentunya diuji di Mahkamah Konstitusi tapi sebelum ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi ya tentunya lembaga-lembaga tersebut sah gitu ya secara hukum positif yang berlaku pada saat ini ya gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, terakhir ya teman-teman ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan ini tentang alat kelengkapan negara atau di dalam istilah Undang-Undang Dasar 1945 ya disebut dengan subjek hukum tata negara ya. Terakhir kita akan bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi politik ya, konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial. Apa maksudnya? Ini mungkin yang sangat penting sekali dan sangat relevan nanti ya dengan bahasan kita di slide nomor ya 16 ya, slide yang terakhir. Nah, ini tidak terlalu banyak ya. Jadi ini saya ambil dari bukunya Prof. Jimli ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya sebagai konstitusi politik dan ekonomi ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman, nah satu kata kunci di sini ya, bahwa hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ya sampai dengan amandemen yang keempat itu ya menghasilkan satu kesatuan norma-norma konstitusi berupa pembukaan dan pasal-pasal. Jadi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ini dia ya. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari tiga bagian, yaitu pembukaan, ya, batang tubuh dan penjelasan. Sesudah di amandemen dia hanya terdiri dari ya pembukaan dan pasal-pasal. Itu ya teman-teman ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain penjelasan Undang-Undang Dasar 45 memang dihapuskan ya, dihapuskan dari penjelasan ya, bukan pembukaan ya, dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah di sini ya. Ini kita lihat di pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal ya. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma. Jadi kalau dilihat dari bunyi aturan tambahan ya, secara eksplisit antara ya pembukaan dengan pasal-pasal kedudukannya sebenarnya sejajar gitu ya. Kedudukannya sejajar ya. Walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan pasal-pasal, ya, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Keduanya sama-sama norma gitu ya, norma-norma yang sama kedudukan ini menurut Prof. Jimli ya sebagai penafsiran ya ataupun penjelasan dari maksud pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyiratkan menurut Prof. Jimli adanya kedudukan yang sederajat antara pembukaan dan pasal-pasal ya. Tentunya itu dapat dibantah ya dengan pendapat-pendapat yang lain termasuk tadi ya dari bukunya Prof. Dimyati ya teman-teman bisa. Nanti mungkin saya akan sandingkan di kesempatan lain ya bagaimana dua tokoh ini saling ya menegasi ataupun memiliki dua pandangan yang berbeda. Kembali ke dalam ilmu negara yang kita pelajari ya dalam rangka kita memandang konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial. Yang pertama adalah sebagai konstitusi politik, ekonomi dan sosial, maka Undang-Undang Dasar kita ini ya memiliki yang disebut dengan yang kemarin kita sampaikan tentang teori tujuan negara disebut dengan Stadtwil ya, yaitu tujuan negara atau cita-cita ya, dasar-dasar maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya cita-cita ya dasar-dasar maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara ya kita kenal dengan istilah tujuan nasional ya, itu ada di alinea keempat ya pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ya, memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Nah, dari cita-cita tersebut dilaksanakan sebagai suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdiri di atas 5 dasar, yaitu Pancasila ya, yang semuanya dicantumkan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang disebut dengan ya cita-cita ya dasar ya, dasar-dasar maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara ada di
alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang bagaimana penjelasan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi sosial, konstitusi ekonomi, dan konstitusi politik ya. Yang pertama sebagai konstitusi sosial dulu ya. Bentar, saya minum dulu ya. Wah, ada segar. Ya, jangan lupa minum jahe ya teman-teman ya. Ini musim penyakit juga nih ya. Nah juga di rumah ya anak pada hangat badannya ya. Ada batuk karena anginnya gede ya. Ya, saya juga kesibukan luar biasa ini. Ya, alhamdulillah di IBLAM ini mata kuliahnya ya banyak saya dikasih ya. Suatu anugerah, tantangan juga buat saya ya, bagaimana mempertahankan kondisi ya sambil kerja ya. Sambil juga ambil S3 yang berat ya. Alhamdulillah lah ya. Tapi memang untuk kuliah akhirnya agak sedikit terbengkalai ya karena saya fokus menyiapkan pembelajaranku ngajar juga ya. Baik, kembali ke sini ngelantur. Bagaimana Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi sosial, ini harus teman-teman pahami. Kita bisa lihat ya, sebagai konstitusi sosial, artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini ya teman-teman mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Di mana diaturnya? Di bab 10 ya, tentang apa? Tentang warga negara ya dan penduduk ya. Jadi mengenai unsur warga negara dan penduduk yang kemarin kita pahami sebagai bagian dari unsur sebuah negara ya. Itu diatur ternyata di bab 10 tentang warga negara ya dan penduduk ya, khususnya pasal 27 dan pasal 28. Selain itu ya, kaitannya dengan konstitusi sosial, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Diatur di mana? Diatur di bab 13 ya, tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian bab 14 tentang perekonomian nasional ya dan kesejahteraan rakyat, khususnya di pasal 34. Ya, itulah konstitusi sosial dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, teman-teman. Berikutnya, ini yang sangat penting juga, konstitusi ekonomi, dan ini termasuk yang banyak di-challenge ya oleh Prof. Dimyati ya di dalam bukunya ya. Kita baca dulu dari versi resminya Prof. Jimli ya. Jadi sebagai konstitusi ekonomi ya, Undang-Undang 1945 juga mengatur sistem perekonomian nasional ya, di mana ya seharusnya sistem perekonomian nasional itu disusun dan dikembangkan ya. Bagaimana ya? Nah, ketentuannya ada di Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional, yaitu di bab 14 ya, pasal 33. Bentar ya. Ini ada WhatsApp masuk. Oh, enggak usah deh. Oke, kita lanjut ya. Apa tadi? Mengatur tentang perekonomian nasional ini ya. Apa yang diatur di pasal 33 tersebut, yaitu tentang sistem perekonomian nasional. Memang hanya memuat satu pasal ya, dan terdiri dari 5 ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Ya. Selain itu, sistem perekonomian nasional juga harus dikembangkan terkait dengan hak asasi manusia untuk ya mencakup hak-hak ekonomi serta ketentuan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita sandingkan gitu ya dengan penjelasannya Prof. Dimyati ya, terutama kaitannya dengan segi ekonomi, ini saya bacakan saja ya. Teman-teman bisa lihat di bukunya beliau halaman 76 tentang perekonomian. Ini memang bersifat berbeda dengan yang bukan berbeda ya, lebih dalam lagi mungkin ya, karena beliau mencermatinya dari segi mungkin pihak oposisi lah gitu ya, gitu ya. Jadi dia menyatakan begini ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ditambahkan satu ayat ya, pasal 33 ya, ayat 4. Di situ ditetapkan tambahan sebagai kriteria baru bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, ya, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi dan nasional. Ya, sepintas lalu, ya, kata beliau, ya, ayat itu nampaknya lebih baik, ya, dan tidak ada masalah. Tetapi ya kalau menurut Prof. Dimyati, ya teman-teman, kalau diteliti lebih dalam dengan dihapusnya penjelasannya. Jadi beliau ini mengkritik dihapusnya Undang-Undang Dasar, dihapusnya penjelasan Undang-Undang 45, ya. Dengan dihapusnya penjelasan Undang-Undang 45 yang memberi kejelasan tentang pasal 33 dan apa yang tercantum pada butir A, B, C, D, E, dan F, ya. Maksudnya tadi adanya asas keseimbangan, kemajuan, ya, kesatuan ekonomi, itu sama sekali tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Ya. Jadi beliau menyatakan ya asas-asas yang disampaikan di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu hanya di atas kertas saja gitu ya, karena tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi, terutama tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, ya, bukan kemakmuran perseorangan, ya. Jadi beliau menyatakan secara prinsip amandemen ini tidak sinkron dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 gitu ya. Kalau kita lihat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, ya, di sini sebenarnya merupakan penjelasan yang jelas kalau menurut Prof. Dimyati, ya. Misalnya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan, cabang-cabang produksi yang penting. Nah, ini yang sangat penting, ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu adalah bunyi-bunyi penjelasan amandemen, ya, yang sudah dihapuskan. Diganti dengan pasal 33 ayat 4 yang tadi yang berisi tentang berbagai asas, ya. Asas efisiensi, asas keadilan, berkelanjutan, terutama asas efisiensi ini, ya, sehingga akhirnya, ya, dampaknya apa kalau menurut Prof. Dimyati, ya, di sini penting sekali, ya. Jadi kalau menurut Prof. Dimyati sebenarnya sudah secara tegas penjelasan, ya, sebelum amandemen menyatakan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan perseorangan, gitu, ya. Nah, kalau tidak, ya, dalam penjelasan dipertegas bahwa apabila tampuk produksi jatuh ke tangan perseorangan, maka rakyat banyaklah yang tertindas. Sehingga menurut beliau, jika diteliti sikap kelompok tertentu yang tidak setuju terhadap kehadiran sistem BUMN yang diberi hak monopoli atau menguasai, ya, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini sudah muncul sejak awal reformasi dengan dalih bahwa banyak BUMN tidak efisien, selalu merugi dan menjadi beban negara. Jadi implikasinya kalau menurut beliau dengan dihapuskannya penjelasan pasal 33 Undang-Undang 45 yang tadi kita sampaikan, hal-hal yang terkait dengan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi, penguasaan bumi, air, dan kekayaannya, sehingga menghasilkan liberalisme, ya, ekonomi, salah satunya dengan BUMN yang dijual, gitu, ya. Kemudian juga penguasaan asing, gitu, ya, terhadap bumi, air, dan kekayaannya, ya, terutama migas, ya. Ini merupakan ekses, ya, dari perubahan amandemen yang terkait dengan ekonomi. Itu teman-teman silakan nanti baca, termasuk juga nanti kaitannya dengan terbentuknya liberalisasi perdagangan, ya. Nah, itu saya kira itu, ya, sebagai penutup saya dalam kuliah ilmu negara. Terakhir mungkin, ya, bagaimana kita memahami tentang politik, ya, karena ini kaitan dengan ilmu negara. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi politik, di sini kita baca, ya. Jadi sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar 45 mengatur masalah tentunya tadi, ya, susunan kenegaraan, ya, hubungan antara lembaga-lembaga negara, ya, dan hubungannya dengan, ya, warga negara, ya. Misalnya diatur dalam bab 1 tentang bentuk kedaulatan, ya, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Kemudian tentang kekuasaan pemerintahan negara, ya, tentang kementerian negara, ya. Nah, itu masalah konstitusi politik. Jadi yang dimaksud dengan konstitusi politik, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kaitannya dengan hubungan warga negara dengan negara, hubungan lembaga-lembaga negara, ya, dan susunan kenegaraannya. Itu bisa dilihat di
Tadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Bab 5 ya, bab 6 ya, bab 7 ya. Kemudian bab 8 terus ya. Masalah tadi ya 28 lembaga atau subjek hukum tata negara ya. Selain itu juga masalah pertahanan keamanan ya, masalah hak asasi manusia ya, kemudian juga masalah lambang negara dan lagu kebangsaan. Saya kira itu ya terakhir ya, dari tadi terakhir terus ya teman-teman. Jadi dalam kita memandang konstitusi ya, termasuk tentunya juga Undang-Undang Dasar 1945 ya, tidak lain adalah wujud perjanjian sosial tertinggi ya. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi ya, memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara ya, dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. Jadi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum ya, selain itu juga sebagai dokumen politik ya, yang memuat cita-cita dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Jadi sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Maka Undang-Undang 1945 ya, mana dia? Ya. Harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial masyarakat maupun pasar ya. Tapi tadi ya ada ternyata penyimpangan-penyimpangan ya, ataupun bukan penyimpangan ya, kontra pemikiran dari tokoh lain ya, yang juga harus menjadi bahan renungan kita bersama. Baik, terima kasih. Saya kira itu mungkin ini saya mungkin terakhir ya. Saya ingin kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kembali ke bahasan kita di slide. Di slide ini saya kira teman-teman nanti bisa baca saja ya. Di sini ada bentuk-bentuk negara ya. Saya kira kemarin sudah saya sering bahas juga ya, mengenai bentuk-bentuk negara itu. Intinya ada negara serikat ya, ada negara kesatuan, itu hanya pengetahuan yang bersifat deskriptif ya, tentunya teman-teman bisa baca ya. Dan juga sudah saya sering jelaskan di YouTube, tadi teman-teman bisa merefer ke YouTube saya untuk slide nomor 13 tentang bentuk negara dan pemerintahan ya. Nah, yang paling penting di sini ya teman-teman ya, mungkin nanti saya share link YouTube-nya ya. Di dalam kita memahami bentuk pemerintahan dalam ilmu negara, kita tidak hanya memahaminya dari ya legal text ya, ataupun keterangan-keterangan ya yang ada di dalam ya dokumen-dokumen resmi kenegaraan ya. Misalnya ketika kita memahami negara itu dikatakan sebagai monarki ya, atau suatu negara dikatakan sebagai republik, kalau kita lihat dari ya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh ilmu kenegaraan, misalnya pahamnya Machiavelli ya, Jelinek ya, ataupun juga nanti misalnya tokoh-tokoh lain ya, Duguid misalnya ya, ternyata masing-masing memiliki perbedaan di dalam mendefinisikan ya jenis-jenis bentuk negara. Seperti misalnya ketika ya Jelinek ya menyatakan bahwa yang dimaksud ya dengan monarki gitu ya. Saya slide berikutnya ya. Jadi menurut Jelinek ya, yang disebut dengan monarki itu ya apabila ya terjadinya ya pembentukan kemauan negara ya, atau kebijakan negara gitu lah, bertumpu kepada kemauan seorang individu ya. Jadi kalau Jelinek mengatakan monarki itu tidak melihat dia harus berbentuk kerajaan, harus berbentuk republik, harus berbentuk negara serikat atau apa. Yang disebut dengan monarki itu apabila ya kemauan kebijakan gitu ya, stat will itu ditentukan oleh satu orang ya, atau individu. Itulah yang disebut dengan monarki. Beda dengan republik. Kalau republik itu ya, kalau menurut Jelinek ya, adalah negara yang kemauan negara stat will-nya kebijakannya ditentukan oleh suatu dewan atau orang banyak lah gitu ya. Sehingga dia dikatakan sebagai republik ya. Itu pendapatnya Jelinek. Nah, tapi pendapat ini dikritik ya. Pertama, Jelinek dianggap tidak konsisten ya. Kenapa? Karena dia misalnya memasukkan Inggris ke dalam monarki. Ya. Jadi kalau pakai definisinya Jelinek, seharusnya Inggris bukan monarki. Kenapa? Karena Inggris itu walaupun dia dipimpin oleh raja atau ratu,
Tapi sesungguhnya ya kebijakan ya ataupun kebijakan ataupun kekuasaan gitu ya, kekuasaan untuk menjalankan negara itu tidak ya dipegang oleh raja ataupun ratu ya, tapi dipegang secara bersama-sama ya oleh yang namanya parlemen ya. Bahkan parlemen ini lebih berkuasa ya. Perdana Menteri ya lebih berkuasa daripada ratu, karena Perdana Menteri memiliki kekuasaan budgeter ya. Perdana Menteri juga memiliki kekuasaan ya, hak prerogatif untuk memilih ya menteri-menteri ya, dengan terlebih dahulu tentunya disetujui oleh parlemen ya. Nah, adapun raja memang dia mengangkat Perdana Menteri ya. Tapi pengangkatannya itu ya selalu ya didasarkan kepada usulan ya ataupun pilihan dari parlemen ya. Sehingga Perdana Menteri inilah yang memilih menteri-menterinya yang kemudian diajukan kepada raja ya. Jadi walaupun raja yang nanti mengangkat menteri ya, termasuk juga yang mengangkat menteri adalah raja ya, tapi menteri-menteri ini dipilih oleh Perdana Menteri. Jadi dari sistem tersebut seharusnya Jelinek tidak memasukkannya sebagai sebagai klasifikasi jenis negara monarki ya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini teman-teman harus baca di sini ya. Ini mana tadi hilang. Cukup panjang penjelasan saya ya. Bagaimana para tokoh ini memandang definisi monarki juga bermacam-macam ya, dari Jelinek ya, lain lagi dengan Duguid ya. Duguid ini mengatakan bahwa ya di dalam bukunya ya Traité de droit ya konstitusional ya jilid 2 diutarakan bahwa untuk menentukan apakah negara itu berbentuk monarki ya atau republik, caranya dengan mana? Dengan cara bagaimana pengangkatan atau penunjukan kepala negaranya. Ini kalau menurut Duguid ya. Monarki itu apabila caranya turun temurun ya, atau berdasarkan dinasti. Nah, ya. Sedangkan republik tidak menggunakan cara penunjukan turun temurun atau berdasarkan keturunan itu ya. Ini menurut Duguid ya. Tapi pendapat Leon Duguid ini ya juga mendapatkan kritik ya. Gitu ya. Dari siapa? Dari Cranenberg ya. Cranenberg ini mengkritik ya pendapatnya Duguid. Menurut Cranenberg, ukuran yang digunakan di Duguid ini lebih realistis ya. Nah, tetapi dalam bentuk-bentuk tertentu masih ada kelainan-kelainan ya, atau ketidakcocokan. Misalnya kerajaan Polandia ya, kerajaan Jerman ya, kerajaan Romawi ya, di mana ternyata rajanya tidak diangkat berdasarkan keturunan ya, berdasarkan dinasti, tapi berdasarkan pemilihan ya. Dan bahkan diangkat oleh Senat ya dengan menggunakan Lex Curiata de Imperio ya, bukan dengan dasar keturunan ya. Jadi memang teorinya Duguid ini kemudian tidak dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerajaan yang ada di Polandia, di Jerman dan di Romawi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi menarik sekali, saya kira teman-teman bisa baca ya pendapat Jelinek, pendapat Duguid, pendapat Cranenberg ya. Nah, yang paling terakhir pendapat Colruyter ya. Colruyter ini tentunya seorang tokoh ilmu negara ya, tentang bentuk monarki dan republik ya. Dia juga setuju dengan paham Duguid ya, akan tetapi di sini ya di samping itu sebagai orang fasis Jerman, nah dia ada menemukan bentuk ketiga. Jadi bentuk-bentuk negara tidak hanya yang namanya republik dan monarki, dia menemukan bentuk yang ketiga yang disebut autoritarian ya, Fuhrechtsstaat. Nah, ini bahasa Jerman ya. Bagaimana pronunciation-nya saya kira saya tadi kurang tepat ya. Autoritarian Fuhrechtsstaat gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Apa itu autoritarian ya Fuhrechtsstaat ya untuk bentuk negara yang ketiga ya, yaitu perbedaannya atas republik dan monarki ya. Gimana ini saya menjelaskan ya. Jadi kepala negara dari bentuk negara yang ketiga ini tidak diangkat atas dasar dinasti, melainkan atas dasar pikiran yang dapat berkuasa yang disebut dengan
ya di bahasa Jerman lagi ya, der Gendaken der Staat, ya, Sautoritat. Jadi atas dasar ketidaksamaan. Tetapi asas ketidaksamaan ini berlainan dengan asas ketidaksamaan dalam monarki yang berpangkal pada keturunan atau dinasti, sedangkan pada bentuk ketiga ini berpangkal pada pikiran yang dapat menguasai negara. Ini maksudnya apa nih ya? Jadi intinya begini ya, ada bentuk ketiga ya. Kalau bentuk pertama tadi monarki di mana dipimpin oleh suatu dinasti ya, di mana kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan, kemudian republik berdasarkan asas kesamaan, artinya setiap orang dapat diangkat ya, dapat ditunjuk sebagai kepala negara ya. Nah, sedangkan kalau yang berbentuk ketiga ya, autoritarian ya, Vorrestat ini ya, beda dengan monarki dan republik. Kalau monarki tadi terbatas kepada dinasti tertentu yang dapat menjabat sebagai kepala negara, kalau republik tadi memiliki hak yang sama. Kalau di bentuk ketiga ini ya, tidak sebebas republik, tapi juga tidak seketat monarki ya, di mana pemilihannya ya, bentuk ketiga ini berpangkal pada pikiran yang dapat menguasai rakyat ya. Misalnya ya, bisa saja suatu negara itu ya, kepala negaranya itu dipilih tadi ya berdasarkan lingkup bukan garis keturunan lagi ya, misalnya harus dari suku tertentu gitu ya, ya, atau misalnya dari kelas tertentu gitu ya, dari kasta tertentu gitu. Memang tidak seperti monarki yang hanya dalam satu lingkup dinasti ataupun garis keturunan ya, dan juga tidak sebebas ataupun seluas republik yang dapat memilih kepala negaranya ya dari rakyat dari golongan manapun. Nah, kalau yang bersifat ketiga, yang bentuk negara ketiga ini dia ya berbeda ya, karena kepala negaranya ya berpangkal pada pikiran yang dapat menguasai negara. Jadi tergantung nanti bagaimana bentuk negara tersebut mendefinisikan kepala negara. Saya kira itu ya teman-teman, ini memang ini aja apa namanya penjelasan deskriptif saja. Kemudian ya, bentuk dari negara ketiga ini ya. Nah ini ya, jadi negara ketiga tersebut memiliki tiga variasi, yaitu yang disebut dengan ya monarki, oligarki, dan demokrasi. Cara pembagian bentuk negara ya dibagi menjadi tiga bentuk, itu monarki, oligarki, dan demokrasi ya. Jadi ada yang namanya monarki, tadi kita sudah bahas, yaitu adanya pemerintahan oleh satu orang saja, oligarki pemerintahan oleh beberapa orang, dan demokrasi ini yang disebut juga sebagai pemerintahan oleh rakyat. Jadi kalau dapat saya sampaikan ya, pemerintahan ketiga tadi yang bentuk yang disebut autoritarian ya, Vorrestat, itu dapat disamakan seperti oligarki lah gitu ya. Jadi yang dapat ditunjuk sebagai pemerintah ataupun yang menguasai negara itu tersebut adalah sejumlah beberapa orang saja ya. Nah itu teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan bisa mungkin menambahkan atau memiliki referensi yang lain. Jadi tidak hanya dari slide saya saja ya. Yang terakhir sekali ini ya, sebelum kita tutup ya, dan kita akhiri dengan sesi foto-foto, yaitu tentang pandangan Polybios di bidang kenegaraan. Bahwa suatu negara itu ya, di dalam bukunya Polybios ini bisa berubah-ubah bentuknya ya, tergantung dengan sebab dan akibat ya. Misalnya dikatakan oleh Polybios di sini ya, dari suatu kondisi kerajaan ya atau monarki ya, bisa berubah menjadi oligarki, bisa berubah menjadi demokrasi, kemudian demokrasi ya bisa lagi berubah menjadi suatu monarki ya. Ada sebuah siklus ya yang dapat ya terjadi kepada suatu negara ya, di mana tadi ya monarki ya yang diawali dengan seorang raja yang gagah berani, yang tampil ke muka sebagai pemimpin ya, kemudian kelompok ini membentuk organisasi ya yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup ya, serta ya keselamatan kelompoknya ya, sehingga membentuk suatu kerajaan dan diangkatlah seorang raja sehingga terbentuk sebuah negara monarki. Pada masa itu raja berkuasa dengan adil ya, pemerintahannya dilakukan untuk kepentingan rakyatnya ya teman-teman. Akan tetapi ketika raja kemudian diganti ya oleh keturunannya yang tidak merasakan bagaimana sulitnya membangun sebuah negara ya, kemudian ya
Sudah itu, nah ini Bu Rahayu ya. Baru muncul. Tadi saya bahas lagi pertanyaannya Ibu Rahayu ya. Ini sudah mau terakhir sekali Bu Rahayu. Jadi apa tadi, teori Polybios ini ya memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa bentuk negara itu ya, kondisi negara, kepemimpinan, kekuasaan negara bisa terjadi sebuah pergeseran. Yang tadinya monarki dia berubah menjadi ya apa di sini, setelah tadi raja yang adil ya berkuasa, dia berubah menjadi kekuasaan yang diktator ya. Dia tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga raja yang adil tersebut ya berganti dengan kekuasaan yang bersifat tirani ya. Raja atau apa bersifat diktator ya. Nah, kemudian raja yang lalim tersebut ya akan dilengsarkan ya oleh para cendekiawan yang berani ya. Rakyat tentunya menyokong para cendekiawan atau pahlawan ini ya. Kemudian negara monarki tersebut ya yang kurang baik tersebut ya diganti dengan bentuk negara baru, yaitu negara aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh orang-orang pandai ya. Nah, bentuk kejadian tersebut ya orang-orang pandai ini atau aristokrasi tersebut mementingkan kepentingan kaumnya ataupun orang-orang kaya saja ya. Tapi ya nanti ya ternyata raja yang lalim ini ya, digantikan oleh aristokrasi orang-orang pandai. Tapi orang-orang pandai ini juga ternyata tidak benar-benar ya memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya mementingkan kepentingan kaumnya ya, kaum-kaum pandai ataupun kaum-kaum kaya ya. Sehingga perebutan kekuasaan atau revolusi tidak dapat dihindarkan ya. Bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang tadi ya yang tidak menganggap rakyat ya, sehingga berkembang di sini menjadi oligarki atau aristokrasi yang gagal, atau aristokrasi yang mengalami kemerosotan berkembang menjadi oligarki tadi ya. Jadi dari monarki berkembang menjadi tirani, berkembang menjadi aristokrasi, berkembang menjadi oligarki ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Setelah berkembangnya oligarki ya, rakyat mengambil alih pemerintahan ya, revolusi ya, sehingga terbentuklah demokrasi. Nah, ternyata jangan senang dulu ya, jangan senang dulu ya. Setelah munculnya demokrasi ya, nah, ya orang-orang ya masih ingat akan kedudukan pemerintah ya sebagai pelayan rakyat gitu ya, maka di sini rakyat hidup dengan bahagia ya. Nah, tapi apa yang bisa terjadi kemudian ya, generasi yang berikutnya tidak pernah lagi merasakan ya pahit getirnya ya masa-masa sebelum adanya demokrasi ya, sehingga tidak menghargai demokrasi ya, berusaha untuk mengungguli masyarakat, berusaha untuk menciptakan lagi kondisi-kondisi ya kekerasan ya, kondisi-kondisi tirani ya, terutama oleh orang-orang yang haus akan jabatan kehormatan yang lebih tinggi ya, sehingga menghasut ya, menggunakan, memanfaatkan rakyat atas nama demokrasi ya. Akhirnya rakyat diadu domba ya, sementara pemimpin-pemimpinnya hidup dalam kemegahan dan kemewahan, dan demokrasi pun tenggelam, lenyaplah suatu demokrasi, kembali kepada negara yang bahkan lebih parah lagi yang disebut dengan oklorasi. Nah, ini ya teman-teman ya, ini luar biasa sekali ya. Saya kalau baca ini ya geleng-geleng kepala ya, jangan-jangan ini yang terjadi di negara kita. Jangan sampai inilah ya peran kita bersama untuk membaca segi teorinya, tentunya dalam konteks implementasi ya diserahkan kepada sejauh apa tanggung jawab kita ya. Kalau saya tentunya sebagai seorang dosen ya hanya menyampaikan teori, tentunya ini nanti ya menjadi menjadi pegangan kita lah ya, bahwa suatu negara ini bisa berkembang, bisa berubah ke arah yang lebih bagus, bisa juga berkembang ke arah yang lebih buruk, lebih hancur ya, dari tadi negara demokrasi menjadi negara oklorasi. Apa tuh negara oklorasi? Yaitu negara ya yang tampuk pimpinannya ya diserahkan kepada negara disebut sebagai tirani ya. Jadi dari demokrasi, kalau ya pemimpin-pemimpin kemudian ya generasi penerus tidak lagi menghargai demokrasi ya, hanya haus akan jabatan ya, menghasut rakyat ya, menciptakan adu domba, akhirnya memunculkan tirani lagi ya, dan membentuk negara yang disebut dengan oklorasi ya. Nah, untuk Polybios ini suatu siklus yang sebenarnya hanya bersifat dugaan gitu ya, ataupun imajiner ya. Kalau menurut Cronenberg ya, siklus Polybios ini tidak terjadi di banyak negara ya. Misalnya
pemberontakan terhadap King John ya dari Inggris di bawah pimpinan orang-orang terkemuka ya, revolusi Prancis yang menghapuskan keburukan monarki, ya penghapusan oligarki di Nederland, Italia dan Jerman ya. Jadi Polybios ini mengambil peristiwa-peristiwa tersebut ya. Nah, tetapi kejadian tersebut tidak terjadi secara universal, artinya hanya terjadi di daerah-daerah ataupun negara-negara tertentu gitu ya teman-teman ya. Karena tidak semua demokrasi akan menjadi tirani, tentunya hal ini dapat kita pahami itu adalah tergantung dari oknum-oknum, tergantung dari pelaku-pelaku ya di dalam ya negara-negara tersebut. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini kita selesaikan saja karena sudah jam 5:30 ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup, nanti kalau tidak ada bisa dilanjutkan di YouTube saya ya. Ya Pak Albert ini muncul ya. Gimana Pak Albert? Ya, sehat-sehat Pak. Sudah. Mau bertanya nih. Oh boleh. Sebelum ditutup. Saya boleh. menanyakan bila ada suatu pelanggaran yang dilakukan hakim, kemana kita mengadunya Pak? Wah ini berat ini. Lalu siapa yang mengangkat Mahkamah Agung Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Siap. Jadi nanti Pak Albert lihat di undang-undang, nanti saya kasih slide-nya. Di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu hasil amandemen membentuk suatu ya negara baru, lembaga baru sebagai hasil dari reformasi ya, yaitu yang namanya Komisi Yudisial. Itu sangat efektif sekali kalau Pak Albert menemukan pelanggaran ya, baik itu kode etik maupun pelanggaran norma hukum ya yang dilakukan oleh hakim, baik ya di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, bisa melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial. Selain itu, ya, di dalam Mahkamah Agung ya juga memiliki yang namanya ya Hakim Agung Pengawas ya, atau juga memiliki badan pengawas ya. Nah, saya kira di sini ada ya dari Mahkamah Agung kemarin kalau nggak salah ya. Bisa langsung japri aja sama beliau ya. Di kelas ini apa di kelas mana tuh ya, ada kemarin ada ibu dari Mahkamah Agung. Itu memang harus kita awasi juga karena hakim juga ya manusia, walaupun dia wakil Tuhan ya, sangat mungkin sekali ya melakukan ya penyelewengan ya Pak Albert ya, baik itu di pengadilan negeri ya, pengadilan tinggi maupun di pengadilan pajak ya. Ini konteksnya pengadilan apa nih Pak Albert nih? Kalau boleh tahu, rahasia. Pengadilan umum lah, pengadilan umum. Pengadilan umum ya, oke ya. Bisa ke KY Pak, atau ke Mahkamah Agung langsung ke Hakim Agung pengawas ya, Hakim Agung pengawas, atau ke badan pengawasnya lah, badan pengawasan di Mahkamah Agung. Ada itu Pak, atau di KY. Sangat efektif sekali. Saya juga pernah Pak. Saya juga pernah bahkan di pengadilan pajak gitu ya. Jadi kami undang dari KY ya untuk meneliti ada kelakuan hakim itu ya yang benar-benar kami rasa sangat tidak nyaman, sangat tidak etis gitu ya, karena di persidangan itu langsung seolah-olah seperti memihak ya kepada satu ya pihak. Maka kita, padahal itu tidak boleh ya. Hakim itu tidak boleh menampakkan sikap memihak gitu ya, karena dia bersifat audi alteram partem gitu, harus mendengar kedua belah pihak ya, walaupun dia mungkin sudah punya suatu keputusan, tapi jangan ditampakkan di pengadilan gitu ya, jangan ditampakkan di persidangan gitu ya. Ini kelihatan ya, maka kami waktu itu berinisiatif ya menyampaikannya ke Komisi Yudisial ya. Nah, ini tentunya menjadi catatan nanti dari segi pengaturan sidangnya, bisa lagi nanti dikenakan istilahnya cabut palu gitu ya, jadi nggak dikasih sidang hakim itu ya, bisa juga nanti diusulkan untuk hukuman disiplin. Itu ya Pak Albert ya. Kalau yang mengangkat Mahkamah Agung sendiri siapa Pak? Kalau DPR atau hakim siapa? ya, Hakim Agung itu yang mengangkat Agung dari DPR. Kalau hakim Agung ya, yang mengangkat yang memilih ya, dipilih oleh diusulkan oleh DPR. Nah, nanti tetap yang mengangkat kebalik ya, diusulkan oleh presiden, nanti
dipilih oleh DPR ya. Seperti yang sekarang ini kan, yang sekarang ini dibuka rekrutmen hakim agung. Nah, nanti dia akan dilakukan fit and proper test ya, fit and proper test oleh DPR ya. Biasanya Komisi 3 kalau tidak salah ya. Jadi di fit dulu. Pak Albert kalau mau daftar bisa tuh hakim agung khusus pajak ya. Lagi dibuka itu Pak. Butuh banyak Pak karena memang 1 tahun itu ya 15.000 kasus yang masuk ke pengadilan pajak nggak tanggung-tanggung ya Pak ya. Yang masuk ke Mahkamah Agung mungkin separohnya itu ya. Separohnya karena Dirjen Pajak itu dikit-dikit PK, dikit-dikit PK. Ya, jadi bertumpuk di Mahkamah Agung. Pak Albert bisa masuk tidak hanya dari kalangan karir ya, PNS ya, dari pihak swasta juga bisa. Tapi memang kuliah hukum dulu ya Pak Albert ya, minimal SH lah. Nanti di fit and proper test. Tamat SH dulu Pak. Iya dong. Tamat SH dulu ini. Penting itu, karena kan hukum kan. Bagaimana bisa membuat keputusan secara hukum ya? Bagaimana bisa paham tentang ya konstitusi ya kalau bukan orang hukum gitu kan? Tapi yang udah belajar hukum pun ya sama aja nanti ya putusan macam-macam juga ya Pak Albert ya. Oke, makasih ya, Pak. Teman-teman ada lagi teman-teman? Luar biasa nih. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Oke, kita foto dulu lah ya untuk yang terakhir kali. Nanti teman-teman bisa lanjut di YouTube ya, komen aja di situ ada yang kurang-kurang jelas. Sebentar. Kok mati ini? Nah, saya view galeri ya. Ada berapa orang nih semuanya nih? 32 orang, ada 2 layar. Mungkin yang mau menghidupkan kamera silahkan sebagai kenang-kenangan terakhir ya. Kok terakhir? Nanti ketemu lagi lah. Saya banyak ya. Alhamdulillah Iblam ini berkah buat saya. Ya, mata kuliahnya banyak dikasih saya ya. Mungkin saya sebagai dosen favorit juga kali ya. Nanti teman-teman kasih penilaian yang bagus ya. Nah, ini yang pertama saya kasih ke ini aja Pak Harto aja ya. Nah, Harto Bayu sebagai admin. Saya masukin di WhatsApp-nya Pak Harto. Slide pertama layar pertama. Ntar agak lemot ini komputer saya. Maklum RAM-nya 2 GB. Yang kedua ya saya print screen. Wah, ada yang di perjalanan Pak Bimo, hati-hati. Saya masukin ke WhatsApp-nya Pak Harto Bayu. Oke, sudah masuk 2 slide. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang akan didiskusikan, nanti kita akhiri ya. Untuk UTS ataupun UAS tidak perlu dijadikan beban, insya Allah semuanya ada di materi ya. Tapi memang yang menjadi problem waktunya itu ya, karena cuma dikasih waktu 2 jam saya kira ya. Jadi memang kalau pas UTS atau UAS tuh ya off dulu lah ya sebentar ya, karena nanti langsung di-cut itu biasanya di aplikasi itu. Jadi kecepatan untuk ya copy paste-nya harus, tapi jangan copy paste lah ya, minimal ya kerja sendiri lah ya. Karena ini kemarin saya lihat banyak permasalahan di situ ya, akhirnya banyak yang WhatsApp saya, Pak saya belum ngumpulin. Nah ini tentunya ya jadi catatan ya, yang lain sudah ngumpulin kok, ini beberapa belum ngumpulin, tapi macam-macam ya, ada yang karena di jalan ya, karena sakit ya, tapi saya rasa sih ya macam-macam lah ya, tapi sebagus mungkin pas UTS UAS fokus ya, nah, sehingga bisa kirim tepat waktu. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Apabila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita akhiri pertemuan ke-7 ini ya. Saya ucapkan ya have nice week. Oh, belum weekend ya, cuti juga nggak boleh ini ya. Selamat inilah ya tahun baru ya, dan Natal ya yang merayakannya ya. Semoga tahun depan semuanya lebih baik semua ya. Sama-sama kuliahnya semangat dan bisa lulus menggapai gelar sarjana hukum yang kita idam-idamkan ya. Semuanya bisa lulus dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sampai tujuan yang dalam perjalanan ya. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di mata kuliah yang lain ya, dalam kondisi yang sehat-sehat semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Saya akhiri ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin live. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Pak Albert, Mbak Pista, Pak Adi, ya. Waduh. Iya.